Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa dalam Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita sepanjang hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Ulangan 10 ayat 12. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Sonari hamu alia kadongan sabangso paerti hon hamuna dituntut ni Tuhan debatamu sian hamu. Maribadat tu Tuhan mahamu janapa tulus hamu masandok nai pare tahun nia. Haholongi hamu maya sian sandok roh hamu doh terdemu ma oloi hamu ia. Dalam bahasa Indonesia, maka sekarang hai orang-orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir, mereka hidup di dalam berpindah-pindah di padang gurun. Kemudian Allah melihat bahwa umat itu akan menjadi menetap tinggal di tanah yang akan dijanjikan Allah. Ketika mereka akan menetap tinggal di tanah perjanjian itu, bukan mereka terlepas dari masalah, namun akan ada agama-agama lain, ada bangsa-bangsa lain yang sudah dahulunya berada di situ. Kemudian akan mempengaruhi pola pikir mereka di dalam hidup yang menetap. Sehingga dari awal Allah mengingatkan kepada umat itu melalui Musa, agar umat itu dengan sepenuh hati menyerahkan diri kepada Allah. Ada beberapa yang diinginkan Allah bagi hidup orang umat Israel setelah mereka nanti tinggal di tanah perjanjian. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah prinsip di mana menjadi mengutamakan apa yang diinginkan Tuhan dan memiliki keengganan untuk melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga takut akan Tuhan bermakna melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan menjauhkan apa yang dibenci oleh Tuhan. Kemudian yang kedua adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Artinya kehidupan bangsa itu adalah kehidupan yang harus melihat apa yang diinginkan Allah bagi kehidupan mereka. Keinginan bangsa itu bukan berdasarkan keinginan pribadi, kebebasan mereka daripada pembuangan, kebebasan mereka dari bangsa Mesir, bukan menjadikan mereka tanpa batas. Namun mereka harus menjadi bertanya, kemudian mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga tuntunan Tuhan menjadi sesuatu yang pasti dan tidak bisa ditawar dalam kehidupan mereka. Jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah jalan yang diinginkan oleh Tuhan melalui firman-firman, melalui Taurat, melalui apa yang diaturkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Kemudian mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap akal budi, artinya memberikan hati sepenuhnya kepada apa yang dilakukan dan diinginkan Tuhan. Tidak menjadi menduakan hati ataupun menjadikan kita sebagai orang yang melupakan apa yang sudah dilakukan Allah bagi kehidupan kita. Namun tetap mengasihi Allah dalam hidup kita adalah hidup oleh karena kasih Allah. Yang berikutnya adalah beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Beribadah artinya bangsa-bangsa lain akan memiliki ibadah kepada ilah-ilah lain, kepada patung-patung, kepada dewa-dewa kesuburan, dewa-dewa perang dan lain sebagainya itu. Namun ibadah orang Israel adalah ibadah yang memperlihatkan Allah dalam kehidupan mereka, yang menyadari bahwa Tuhan menyertai, Tuhan ada di dalam hidup mereka. Dengan demikian, firman ini mengatakan bahwa kita di dalam perjalanan kehidupan kita menuju kepada Yerusalem yang dijanjikan Allah, yaitu Yerusalem baru, kita harus menjadi hidup menurut apa yang diinginkan Tuhan. Kita harus hidup menurut kasih setia Tuhan. Kemudian kita harus beribadah sesuai dengan kasih yang sudah diberikan Allah kepada kita, sehingga ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Lakukanlah dan tuailah berkat yang daripada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk selalu hidup berdasarkan keinginan-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.